Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah, salawat dan salam kita hantarkan atas arwah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat dan yang termulia adalah jamaah subuh yang senantiasa semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya amin ya rabbal alamin. Berapa banyak di antara kita yang sanggup untuk melaksanakan sholat fardu maghrib berjamaah, sanggup melaksanakan sholat zuhur berjamaah, sanggup melaksanakan sholat asar berjamaah, sanggup melaksanakan sholat isya berjamaah, namun dia sulit untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Di antara sekian sholat yang paling sulit untuk dilaksanakan adalah sholat subuh berjamaah. Bahkan Nabi mengatakan, kalau kalian ingin melihat orang munafik, ingin melihat orang yang pendusta, maka lihatlah di waktu subuh. Apakah dia datang atau tidak, maka di waktu subuh itulah kalian bisa menyaksikannya. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat subuh, bertanda berharap kita tidak menjadi orang-orang yang munafik. Kita berharap kepada Allah agar kita menjadi orang yang ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala yang terberat, pahala yang terbesar di antara sholat-sholat adalah sholat subuh berjamaah. Namun demikian bahkan dikatakan dalam riwayat lain, kalau seandainya hamba itu tahu berapa begitu beratnya, berapa begitu besarnya pahala sholat subuh, maka sampai merangkak sekalipun dia akan datang untuk melaksanakan sholat subuh. Jangankan sholat subuhnya, sholat sunat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh jauh lebih besar daripada dunia dan seisinya. Lebih besar daripada dunia dan seisinya. Dunia begitu megah, begitu indah, begitu mewah, tapi tak ada tandingannya dibandingkan dengan sholat subuh, sholat sunat sebelum subuh 2 rakaat. Masya Allah. Oleh sebab dari itu, setelah apapun kita, walaupun orang sudah iqamah, tetap laksanakan sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Baiklah, tanpa memperpanjang kata mukadimah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tafsir. Malamnya setelah maghrib kita baca Al-Quran, paginya setelah subuh kita tafsirkan, agar kita memahami apa yang kita baca, kemudian kita amalkan, kemudian kita beritahukan kepada orang-orang di sekeliling kita. InsyaAllah kita menjadi orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Baqarah ayat yang kelima, juz yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Siapa mereka? Orang yang beriman dengan hari yang akhir, wabil akhirati hum yuqinun. Siapa orang yang yakin dengan hari akhir itu? Yaitunya ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka lah orang-orang yang atas petunjuk, mendapatkan petunjuk mir rabbihim, mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang yakin dengan hari akhir adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mendapatkan hidayah? Yaitu dengan cara usaha, berupaya, mendatangi, menziarahi, menghadiri. Itu cara mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pak, kenapa Bapak tidak sholat? Saya nunggu hidayah dari Allah, tapi nyo duduk saja di rumahnya, tidak datangnya ke masjid, tidak upayanya untuk melaksanakan, percuma, bazir, bohong. Jadi hidayah itu harus diusahakan. Sama halnya seperti orang mengatakan, rezeki kita kan sudah dijamin oleh Allah. Kalau sudah dijamin oleh Allah, kenapa masih bersitungkin, masih berupaya untuk mendapatkannya? Kan sudah dijamin oleh Allah.
Bahkan rezeki itu sudah jauh usianya lebih daripada kita. 400.000 tahun yang lalu rezeki kita itu sudah menunggu-nunggu kita, sudah menanti kita, sudah duluan lebih diciptakan daripada kita. Tapi kenapa kita bersikeras untuk mendapatkannya? Kenapa? Karena rezeki itu harus diupayakan. Begitu pula dengan hidayah. Kalau kita berani mengatakan rezeki itu harus memang sudah ditakdirkan sekian untuk kita, tapi kan harus diupayakan, harus diusahakan. Begitu pula dengan hidayah. Berupaya kita yang tadinya tak berjilbab, berupaya kita paksa diri kita untuk pakai jilbab. Yang tadinya belum sholat, paksa diri kita untuk mengerjakan sholat. Yang tadinya belum berani untuk berangkat ke masjid, paksa diri kita untuk pergi ke masjid. Nah, disitulah baru Allah berikan hidayah dalam hati kita. Kemudian wa ulaika humul muflihun. Dan orang yang mendapatkan hidayah, sudah diupayakannya, sudah mendapatkan hidayah, mereka inilah orang-orang yang menang. Menang dunia ataupun menang akhirat. Diibaratkan seperti orang yang bertanam padi. Kalau padi sudah ditanam, rumput pasti tumbuh. Tapi kalau rumput ditanam, mungkinkah padi tumbuh? Seperti itulah kira-kira perumpamaan orang yang mengejar akhirat, maka dia akan mendapatkan dunia. Orang yang mengejar dunia, dia tidak akan mendapatkan akhirat. Sama halnya seperti kita mengejar bayang-bayang, Bapak Ibu. Kita kejar bayang-bayang, semakin kita kejar semakin dia jauh. Tapi semakin kita meninggalkan bayang-bayang, bayang-bayang itu yang akan mengikuti kita, Bapak Ibu. Oleh sebab dari itu, berusahalah kita untuk mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sembari berdoa, sembari kita sholat, sembari kita berdoa, ya Allah, bantu kami untuk mendapatkan hidayah-Mu ya Allah. Bantu kami agar menjadi orang yang ikhlas dalam beramal ya Allah. Bantu kami untuk menjadi orang yang Engkau ridhai ya Allah. Ini semua semata-mata kita mendapatkan hidayah, mendapatkan ikhlas, mendapatkan ridho dari Allah itu karena Allah, dan kita minta bantu kepada Allah untuk menguatkan kita. Kemudian innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Berbeda halnya dengan orang yang kafir, Bapak Ibu. Kenapa orang yang kafir? Orang yang kafir, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu sawaun, sama saja. Artinya apa? Sudah susah kita ngasih tahu dia apa sholat, tidak mau tahu. Mau kita kasih tahu, mau kita tidak kasih tahu, mau kita bisikkan kepada dia, mau kita tunjukkan kepada dia, tak ada bedanya. Susah kita memberitahunya, tak ada bedanya. Kita cuma capek ngasih tahu aja. A'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Mau kita kasih tahu ataupun tidak kita kasih tahu, kita takut-takuti dengan neraka atau kita iming-imingi dengan surga, sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Tidak akan beriman, tidak akan beriman kalau sudah dia kafir, Bapak Ibu. Kalau dia kafir itu artinya ditutup. Kafara yukaffiru, artinya ditutup hatinya, tidak akan bisa menerima hidayah. Telinganya sudah tertutup, matanya sudah tertutup, mulutnya sudah tertutup, hatinya sudah tertutup. Artinya tidak bisa lagi menerima kebaikan. Maka sama saja, mau kita kasih tahu atau tidak kita kasih tahu, kita kasih kabar gembira atau kita kasih kabar pertakut, kita kasih tahu surga ataupun neraka, dia akan tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati kita, Bapak Ibu. Jangan-jangan diantara kita ada yang kalau dikasih tahu kita cuek, masa bodoh, dinasehati kita masa bodoh. Itu pertanda, Bapak Ibu. Lanjutan ayatnya apa? Khatamallahu ala qulubihim. Allah kasih stempel hati kita, bahwasanya hati kita tuh udah menjadi keras, menjadi batu, Bapak Ibu.
Kalau orang hatinya lembut Bapak Ibu, mau anak kecil yang ngasih tahu dia pasti dengar. Maupun orang lemah yang ngasih tahu dia pasti dengar. Maupun orang miskin yang kasih tahu dia pasti dengar. Tapi kalau khatamallahu ala qulubihim, mau orang sehebat apapun, dia tidak akan pernah dengar Bapak Ibu. Ulama besar apapun, bahkan Nabi sekalipun, dia tidak akan dengar. Tahu Azar itu yang menjaga itu malaikat Bapak Ibu. Yang mengasuh dia malaikat. Tapi apa? Walaupun malaikat sekalipun yang mengasuhnya, kalau memang kafir tetap kafir. Musa, tahu Musa? Musa apa Isa? Yang dikasuh oleh Fir'aun siapa? Musa. Yang jaga siapa? Fir'aun. Orang kafir yang mengaku menjadi Tuhan. Kalau beriman kata Allah, dia akan beriman Bapak Ibu. Walaupun orang kafir yang mengasuh dia, yang membesarkan dia, yang ngasih makan dia, tapi kalau memang sudah beriman kata Allah, maka dia akan beriman. Karena apa? Karena hatinya belum kena stempel. Tapi kalau sudah setempel, walaupun Nabi yang mengasuh dia Kan'an, jadi kafir dia Bapak Ibu. Walaupun Nabi Muhammad yang memberitahu dia pamannya, akan tetap kafir Bapak Ibu. Kenapa? Karena sudah dicap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau belum dicap oleh Allah Bapak Ibu, walaupun anak kecil yang ngasih nasihat, dia akan terima, dia akan kerjakan Bapak Ibu. Itu pertanda hati keras atau tidak Bapak Ibu. Kalau hati kita keras, ada orang nasihatin kita, pasti kita jengkel dan dongkol. Tapi kalau hati kita lembut Bapak Ibu, ada orang ngasih tahu kita terima. Oh makasih ya, terima kasih banyak. Lanjutannya apa? Wa ala sam'ihim, dan pendengaran mereka pun telah dicap oleh Allah. Dia tidak mau dengar kebaikan. Wa ala absarihim, dan penglihatan mereka pun telah ditutup oleh Allah. Artinya kalau dia melihat kemungkaran, dia diam-diam saja. Ada orang mencuri, dia diam. Ada orang berjudi, dia diam. Ada orang berzina, dia diam. Dia tidak mau tahu. Masa bodoh, yang penting bukan saya. Ini pertanda hati telah mati Bapak Ibu. Pertama kali yang buta itu bukan mata. Pertama kali yang peka itu bukan telinga. Tetapi hati yang pertama kali ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita diam melihat kemungkaran, asyaitonu akhras, maka dikatakan oleh Nabi seperti setan bisu. Setan bisu Bapak Ibu. Nampak kita orang berjudi, kita diam. Nampak kita orang berzina, kita diam. Nampak kita orang maling, kita diam. Nampak kemungkaran, kita diam. Maka kita sama dengan setan bisu. Gisyawatu walahum azabun azim. Maka telah tertutup, maka bagi mereka ini azab yang besar. Kalau hati sudah tertutup, telinga sudah peka, mata sudah buta, maka mendapatkan azab yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam riwayat lain menyatakan seringan-ringannya azab di dalam neraka Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, sebesar biji bayam diletakkan di telapak kaki, api neraka sebesar biji bayam diletakkan di telapak kaki, mendidih otak. Diletakkan di telapak kaki, saking panasnya menggelegak itu kepala. Bayangkan Bapak Ibu. Itu azab yang paling ringan. Bagaimana dengan azab yang lain? Disiram dengan air yang mendidih, meleleh seluruh, hancur tulang belulang bahkan tubuh kita Bapak Ibu. 1 detik hancur habis. Bahkan dikatakan 1 detik di akhirat Bapak Ibu sama dengan 1000 tahun. Bayangkan, tak terasa begitu dahsyatnya. Disiram air panas saja kita Bapak Ibu di dunia, melepuh kulit kita, meleleh kulit kita, menangis berderai air mata, sakitnya sampai ke jiwa Bapak Ibu. Apalagi nanti di akhirat Bapak Ibu. Bayangkan kalau sudah mendapatkan azab yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah.
Sedangkan azab di dunia saja Allah berikan bencana, kita pontang-panting, astagfirullah, astagfirullah, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tapi ketika musibah datang baru dia ucapkan astagfirullah. Ini pertanda orang munafik, Bapak Ibu. Datang angin kencang, coba Bapak Ibu ketika kita sholat datang badai petir, dar, kita kaget, takut, macam-macam segala datang. Kenapa? Dikarenakan kita khawatir, Bapak Ibu. Belum lagi azab Allah yang begitu dahsyat, itu baru kecil, sebagian kecil, Bapak Ibu. Sebab dari itu, maka berupayalah kita menjadi orang yang lembut hati. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa na'udzu minkum Allahu min Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.